Oke guys, jadi ini adalah lanjutan dari episode kemarin. Mari kita lanjut ke communication part 2. Nah, di sini kita punya pembagian radio wave gitu berdasarkan frekuensi range gitu. Nah, di sini frekuensi wave are determined by distance because of attenuation. Di sini attenuation itu kita bakal pahami sebagai loss of power over distance. Bentar ya. Oke, loss power per distance. Artinya kalau misalnya terjadi attenuation, maka ketika kita mentransfer informasi sejauh sekian kilometer gitu misalnya, maka si sinyalnya bakal udah jadi lemah banget gitu karena terjadi attenuation. Nah, di sini pembagiannya ada tiga gini. Kita punya surface wave gitu yang di bumi gitu, terus kita punya sky wave yang di atmosfer ya, dan kita punya space wave. Nah, di sini kita lihat frekuensi range-nya paling rendah si surface wave ini. Kenapa frekuensinya rendah nggak apa-apa gitu. Nah, eh, kalau misalnya kita tahu gitu frekuensi ini dia lumayan berpengaruh sama si range-nya yang bisa kita pakai gitu. Kalau misalnya frekuensi lebih rendah gitu, maka dia range-nya lebih kecil. Hmm, Kalau di sini kita misalnya di bawah 3 juta Hz gitu. Nah, distance-nya up to 1000 kilometer, di mana ini nggak sebesar Skywave gitu, yang frekuensinya di atas itu, dan dia bisa digunakan worldwide gitu. Nah, paling gede itu kita punya Space Wave, dia di luar angkasa dan frekuensinya lebih gede dari 30 MHz gitu. Nah, ini cara kerjanya tuh kita perlu ada line of sight atau kayak nggak ada penghalang gitu antara pengirim dan penerima gitu, dan juga satelit termasuk ke space wave. Oke. Nah, di sini ada beberapa radio frekuensi band ya, dan ini seperti yang dipakai oleh para broadcaster gitu. Itu dia biasa pakai LW sama MW gitu. Kenapa? Kita tahu kalau misalnya kalau wavelength-nya lumayan gede gitu, maka dia bakal range-nya kecil gitu. Kenapa? Karena dia frekuensinya kecil juga gitu. Dan ya kalau frekuensinya kecil, maka dia akan lebih terkena attenuation oleh jarak gitu. Tapi kelebihannya apa gitu? Kalau frekuensinya kecil, walaupun bandwidth-nya lebih kecil, tapi dia jauh lebih hemat energi dibanding yang frekuensinya gede gitu. Makanya kalau misalnya stasiun radio kecil-kecilan, dia cuma pakai frekuensi yang kecil juga gitu. Karena kita nggak perlu frekuensi yang gede-gede gitu, dan ya lebih murah jadinya kan. Oke, di sini kita punya LW radio, MW radio, SW radio, terus radio FM, terus habis itu TV broadcasting dan mobile phone, lalu microwave link dan satellite link. Nah, di sini kalau kita lihat makin ke bawah dia range-nya makin gede. Oke. Dan si range ini dia berbanding lurus sama namanya frekuensi dan berbanding terbalik sama wavelength gitu. Nah, di sini kita perlu menggunakan ya istilahnya lihat dulu situasi dan kondisi gitu. Apakah kita perlu bandwidth yang gede-gede amat gitu. Misalnya contoh kita punya satelit gitu. Kalau satelit ini dipakai banyak banget orang gitu dan ya jaraknya jauh gitu apalagi. Jadi kita perlu bandwidth yang gede sama jaraknya juga jauh gitu dibandingkan sama LW radio yang biasa dipakai sama kecil-kecilan gitu. Kita nggak perlu banyak-banyak bandwidth karena yang pakai biasa berapa orang doang gitu, dan kita nggak perlu frekuensinya tinggi gitu karena ya yang pakai cuma di sekitar situ aja gitu, artinya cuma perlu kecil. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas sinyal digital dan sinyal analog gitu. Nah, di sini kita punya dua grafik. Yang pertama, analog has the same variations with time as the information itself. Gitu. Artinya analog ini kita
nggak bisa nentuin di tiap titik gitu dia adanya di mana gitu. Misalnya ya kalau kalian lihat di sini dia ada bentuknya ya, kita bisa lihat bentuknya, tapi misalnya kita mau merekam sinyal analog gitu, kita bakal kesulitan kalau misalnya kita harus mengubah ke digital gitu. Digital only has highs and lows with no value in between gitu. Artinya apa? Ini misalnya ini true, ini false, atau ini satu, ini nol. Highs and lows, ini highs ya, ini yang ini nih, dan lows-nya yang ini gitu. Dia nggak ada value di mana misalnya dia miring kayak gini, ini nggak ada gitu. Dia cuman ada langsung di antara satu atau nol, nggak ada tengah-tengahnya gitu. Sedangkan kalau ini dia bisa bebas gitu, mau di sini mau di sini gitu ya. Nah, ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, analog is the form which it was usually recorded in first, contohnya sound wave dan lain-lain. Nah, misalnya kita tahu kan suara itu dia bentuknya gelombang ya. Nah, kalau gelombang itu dia bentuknya selalu analog. Nah, tapi kalau misalnya kita record analog, ada kekurangannya nih. Ketika misalnya kita mengirim sinyalnya, sinyal tersebut bakal pastinya ngambil noise gitu dan mengalami attenuation. Seperti contoh di sini kita punya sinyal analog yang masih bagus gitu, masih bagus. Terus habis itu misalnya udah ngelewatin berapa ribu kilometer gitu, sinyalnya jelek banget gitu. Kayak ya ini harus dibenerin dulu lah sinyalnya gitu. Tapi kalau misalnya ini sinyal analog lebih susah. Kenapa? Kalau misalnya kita kencangin lagi sinyalnya, noise-nya juga tambah kenceng. Nih tadinya masih bersih gini, jadinya begini. Dan ini jadi sebuah masalah istilahnya. Dimana kita pengen menjaga kualitas sinyalnya sesuai dengan awalnya kita rekam. Nah, maka di sini kita menggunakan digital. uh, Nih, jadi digital signals when transmitted will also pick up noise. Nah, di sini kita bisa lihat sinyal digital ini ternyata dia ngambil noise juga gitu setelah kita mengalami transmission. Tapi ketika dikencengin, sinyalnya bisa dibentuk kembali lagi ke satu dan nol sehingga noise-nya hilang gitu. Wow gitu. Karena di sini ya bisa kita bedain dengan gampang gitu. Oh, ini nol gitu. Oh, ini satu gitu. Nah, ya udah, jadi ini sinyalnya balik lagi gitu. Dan ya di sini si sinyal digital itu biasa pakai satu dan nol gitu. Ya istilahnya binary numbers. Nah, di sini kita akan ngebahas binary numbers. Perbedaan binary numbers sama desimal tuh apa sih? Binary numbers itu dia menggunakan base 2 uh, dan bukan base 10 gitu. Base 10 itu artinya kita punya 10 digit buat dipilih gitu dari 0 sampai 9 gitu. Kalau base 2 kita cuma punya 2 yang buat dipilih gitu, 0 sama 1. Oke. Nah, di sini kita punya dua istilah. Yang pertama least significant bits. Least itu artinya yang paling nggak berpengaruh ya istilahnya. Dan dia letaknya di paling kanan. Dia nilainya 2 pangkat 0 dan most significant bits yang yang paling kiri gitu. Gimana kalau misalkan belum nanti kita lihat contohnya aja gitu. Misalkan kita mau ngubah binary number ini menjadi desimal gitu. Nah, caranya gimana gitu? Nah, di sini kita bisa lihat kita punya 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, di sini kita bisa pikirkan kalau 0 itu artinya dia nggak ada, sedangkan kalau 1 itu ada gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pangkatnya nambah terus nih 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 ya. Nah, kalau misalnya 0 itu artinya nggak ada gitu. Jadi 2 pangkat 0 itu kan satu, tapi karena 0 di binary-nya maka dia nggak ada gitu. Maka kita abaikan aja. Saja di digit selanjutnya yaitu nilainya 2 pangkat satu ya. 2 pangkat satu itu 2. Dan ini karena dia satu artinya dia present. Artinya ini ada gitu. Selanjutnya kita punya 2 pangkat 2 ada lagi. 2 pangkat 2 itu 4. Oke, lanjut. Kita punya 2 pangkat 3 dan dia ada, dan 2 pangkat 3 itu 8. Nah, lanjut. Lanjut, dan ini di skip.
ini lanjut, ini di skip gitu. Artinya untuk mencari desimalnya tinggal kita tambahin aja ini. Dan hasilnya adalah 94 gitu. Oke. Ini simple banget sebetulnya binary. Pokoknya kalian lihat paling kanan itu 2 pangkat 0, lalu setiap digit dia pangkatnya tambah satu, tambah satu, tambah satu, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita punya namanya analog to digital conversion, analog to digital conversion and vice versa gitu. Cara prosesnya untuk mengubah analog ke digital itu kita perlu menggunakan namanya sampling rate atau sampling frekuensi gitu. Nah, apa itu sampling rate? Jadi sampling rate itu seberapa sering kita ngambil sampel gitu atau yang kita rekam gitu buat proses pengubahan ke digital gitu. Dan ya kita setelah menemukan sampling rate, kita merekam voltage-nya sesuai dengan interval yang sesuai si sampling rate ini. Oke, di sini contohnya gue punya sinyal analog ya, gitu. Nah di sini kalau kita lihat sampled every 0,1 milisecond, artinya dia frekuensi samplingnya 10 kHz gitu. Nah di sini setiap 0,1 milisecond saya catat nih 7 misalnya, terus 9, terus 10. Ya ini ngikutin ini si sinyal awalnya gitu. Dan setelah itu kita ubah jadi sinyal digital gitu. Ini misalnya awalnya 7 gitu. Kita ubah jadi binary gitu. Dan kita lihat di sini 0111 itu 1 tambah 2 tambah 4 yaitu 7 gitu. Dan ya begitu pula yang sampai selanjutnya gitu. Nah, di sini kita udah effectively ngubah dari sinyal analog jadi sinyal digital gitu. Dan kita bisa menggunakan kelebihan sinyal digital yang ketika kita transmit dia nggak bakal susah untuk di-amplify lagi kalau misalnya sinyalnya noisy. Nah, di sini kita perlu perhatiin kalau misalnya kita mau milih sampling rate, maka harus memenuhi syarat yang ditemukan oleh Nyquist. To recover an analog signal of frequency f, the sampling rate must be greater than 2f gitu. Misalnya sinyal analognya itu 44.000 kHz gitu, maka sampling rate-nya harus lebih dari 88.000 kHz gitu. Ya, simple lah. Nah, di sini seperti yang udah gue bilang tadi, ada kelebihan communication channel gitu. Oke, pertama kita akan membahas tentang wire pair gitu. Nah, wire pair ini biasa dipakai buat jarak dekat ya. Kalau misalnya kabelan gitu, dia nggak jauh-jauh gitu. Kenapa? Karena dia punya satu kekurangan, attenuation-nya gede. Kalau attenuation-nya gede gitu, artinya dia nggak bisa jauh-jauh sebelum di-amplify lagi. Kalau misalnya kita bikin misalnya 40 km pakai wire pair, kita bakal perlu amplifier banyak banget dan itu ngerugiin kita. Selanjutnya si wire pair ini gampang ngambil noise gitu. Kalau misalnya gampang ngambil noise sama high attenuation dia ya kurang lebih sama lah ya. Nah tapi kalau misalnya easily picks up noise maka kita perlu amplifier lebih banyak kan. Oke, selanjutnya kita punya suffer from crosstalk and low security. Crosstalk ini artinya dia lebih gampang terpengaruh sama uh, interference dari sekelilingnya. Misalkan di sini ada kabel listrik gitu atau apapun gitu yang pakai gelombang elektromagnetik, maka ya dia bisa sinyal yang di dalam wire pair ini bisa terpengaruh gitu. Dan yang terakhir bandwidth-nya limited gitu. Karena bandwidth-nya limited, maka misalnya kita masang internet di perumahan, kita nggak bisa pakai ginian doang. Kenapa? Karena bandwidth-nya nggak bakal cukup gitu. Kalau misalnya kita pasang ini di rumah kita, sah-sah aja karena bandwidth kita ya udah sesuai gitu. Karena cuma satu orang yang make. Sedangkan kalau misalnya di perumahan ada banyak orang make dan bandwidth-nya nggak bakal cukup gitu istilahnya. Oke, selanjutnya kita punya coaxial cable. Coaxial cable ini lebih mahal dari wire pair, tapi attenuation-nya lebih kecil. Selain itu juga less noisy, artinya dia karena punya insulator banyak gitu ya, dia lebih sulit untuk mengambil noise dari sekelilingnya gitu. Selain itu bandwidth-nya lebih gede. Kalau misalnya kalian tahu gitu contohnya
first media dia menggunakan teknologi ini gitu. Jadi ini kita punya kabelnya ya, kabel koaksialnya gitu. Nah, kalau di kabel koaksial ini karena bandwidth-nya lebih gede, maka biasanya suka dibagi dua gitu. Kita punya ada yang buat TV, ada yang buat telepon, ada yang buat internet gitu. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Kenapa? Karena bandwidth-nya lebih gede gitu. Oke, lanjut. Kita punya radio dan microwave. Nah, kelebihannya apa? Nomor satu, wireless. Nggak pakai kabel gitu. Nah, tapi radio dan microwave ini dia kurang lebih crosstalk-nya itu ya parah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau security, kita harus pakai encryption. Encryptionnya udah banyak sih. Misalnya kalian pakai WPA di router kalian itu contoh encryption ya. Tapi kalau kalian nggak pakai itu gampang kena sadapan gitu istilahnya. Nah, untuk pemilihan frekuensi gitu, karena kita lihat tadi bahwa pemilihan frekuensi radio wave itu ya istilahnya banyak gitu. Nah, kita sesuaiin sama jaraknya dulu. Nah, tapi paling itu yang paling sering gue temui juga bisa radio sama microwave ini bisa kena sinyal blocking oleh sebuah ya kayak tembok konkrit atau tembok batu bata gitu. Misalnya ini ada router di sini gitu. Terus habis itu di sini ada tembok dan di sini ada penerimanya. Ini kalau misalnya frekuensinya gede, dia makin susah nembus si tembok ini gitu. Jadi kita harus sesuaiin juga gitu apakah kita mau frekuensi gede yang bandwidth lebih gede, tapi eh, makin sulit buat nembus tembok gitu. Atau kita mau pakai frekuensi lebih kecil. Nah, frekuensi lebih kecil itu dia bisa nembus tembok dan ini kita harus ambil buat konsiderasi ketika kita milih frekuensinya. Nah, di sini contoh biasa gaming router nggak harus gaming sih sebetulnya. Biasanya router sekarang tuh dia menggunakan dua frekuensi band 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi 5 GHz ini untuk alat-alat yang dekat di routernya gitu sehingga kelebihannya apa bandwidthnya lebih gede gitu. Nah, tapi ketika misalnya si penerima menjauh gitu dan udah mulai ketutupan, maka dia bakal nyambung pakai 2,4 GHz. Artinya frekuensinya turun, bandwidthnya turun, tapi walaupun bandwidthnya turun dia nggak bakal bermasalah karena masih ada 2,4 GHz ini masih istilahnya masih cukup gitu dan bisa nembus lebih jauh daripada yang 5 GHz. Dan yang terakhir kita punya fiber optik. Fiber optik paling mahal ya, tapi bandwidthnya paling gede. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita punya artikel IndiHome hadirkan internet dengan kecepatan ekstrim 1 gigabit per second. Wow gitu. Wah, walaupun ya masih lebih mahal gitu. Kenapa? Bisa segede ini. Jadi bandwidth throughput yang bisa kita ambil dari fiber optik dibanding koaksial itu jauh lebih gede. Makanya kalau misalnya kalian lihat eh, ada fiber gitu, internet fiber, biasanya dia harga lebih murah dibanding koaksial tapi lebih kencang juga gitu. Wow gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kalian punya bandwidth gede, maka biasanya download speed sama upload speed nggak dibedain gitu. Kenapa? Karena ya bandwidthnya emang masih banyak. Kita bandingkan lagi ke koaksial. Dia bandwidthnya cuma punya sekian gitu dan ya orang biasa lebih baik download, maka downloadnya digedein, tapi uploadnya dikecilin. Nah, selanjutnya kita punya much less signal attenuation gitu. Ya ini kenapa? Karena materialnya biasa dia lebih baik daripada yang dipakai buat koaksial. Ya walaupun ini mekanisme penggunaannya berbeda ya, cuman attenuation yang di fiber optik dia jauh lebih kecil dibanding yang lain gitu loh. Nah, selanjutnya no electromagnetic interference. Ini paling jelas gitu. Kenapa? Karena kita pakai cahaya gitu dan kita nggak pakai gelombang listrik. Jadi nggak bakal kena interference dari listrik. Dan selanjutnya can be laid along power lines. Ya, ini karena kita nggak bakal kena interference dari listrik, ya ditaruh samping yang listrik juga nggak masalah gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas tentang attenuation. Nah, attenuation seperti yang tadi udah kita bahas, itu dia loss of power over distance. Eh, nah, contohnya tuh kalau misalnya kita punya metal wire, attenuation itu terjadi gara-gara ada
radiasi panas gitu ketika dia di kabelnya. Sedangkan di fiber optik si cahaya bakal ada diserap dan disebarin sama material karena ya materialnya nggak perfect lah. Jadi nggak bisa refleksi sempurna gitu. Nah, di sini uh, ada sebuah konsep yaitu signal to noise ratio. Apa itu signal to noise ratio? Nah, ini minimum signal to noise ratio so that the signal can be amplified with the information in text. Nah, di sini kita perlu tahu untuk komunikasi ini biasa kita memerlukan informasi yang intek walaupun nggak selalu gitu. Misalkan kalian punya sebuah dokumen gitu. Kalau misalnya informasinya nggak intek, misalnya angkanya tadinya nolnya ada 5 jadi nolnya ada 4 gitu, nah bakal jadi masalah gede kan. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mentransfer informasi tersebut gitu, karena misalnya ada noise gitu tapi kita amplify, nah jadinya gara-gara si noise ini ceritanya informasinya nggak lengkap gitu. Contohnya misalnya 50 to 100 gitu, artinya untuk tiap 50 sinyal noise-nya paling gede 100 gitu. Kalau lebih gede dari ini ada masalah sama informasinya bisa nggak utuh. Nah, selanjutnya yang terakhir kita punya pengukuran sinyal masuk dan sinyal keluar gitu. Sinyal keluar itu P2 ya. Ini P2, sinyal masuk P1 gitu. Dan ini diukur oleh bel atau desibel. Desibel itu 10 kali log P2 per P1 ya. Nah, di sini kenapa kita pakai log gitu? Biasanya kalau attenuation ya dia loss of power-nya itu 10 pangkat berapa gitu gede banget. Misalnya 10 pangkat min 19 gitu per kilometer ya. Ini ekstrim. Tapi ya ini gede banget gitu kalau misalnya kita ukur pakai biasa gitu ya susah karena makanya kan gede banget. Mendingan kita ukur pakai skala logaritma aja gitu. Nah, P2 is output, P1 is input ya. So, yang ini. If dB kurang dari 0 itu attenuation. Nah, kalau misalnya P1 lebih gede dari P2, maka ini bakal lognya negatif gitu ya. Kayak misalnya awalnya dia 10 pangkat 1 gitu, tapi yang dikeluarin 10 pangkat min 19 gitu. Jadinya 10 pangkat min 20 gitu. Ini attenuation. Kenapa? Karena ini input gitu. Sedangkan ini desibel ya gitu. Udah jelas kalau outputnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding si inputnya. Sehingga ini attenuation gitu. Sedangkan kalau desibelnya lebih dari 0, dia termasuk amplification. Dan yang terakhir, attenuation itu diukur dalam desibel per kilometer gitu. Seperti ini gitu. Karena untuk mengukur attenuation tinggal jarak dibagi, oh enggak maaf, cara mengukur attenuation yaitu desibelnya gitu, desibel seberapa parah gitu dibagi jaraknya. Oke, ya kurang lebih itu aja yang bisa gue bahas untuk episode kali ini. Selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang ada di Cambridge A level physics untuk materi communication lagi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya lagi.